Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi meskipun belajar di rumah. Untuk materi hari ini masih membahas tentang matriks. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang matriks. Nah, di sini Ibu akan mengulas sedikit tentang matriks dan menambahkan hal-hal yang perlu kalian pelajari selain di modul yang sudah di-share sebelumnya. Nah, sebelum ke matriks, untuk kompetensi dasarnya, di sini kompetensi dasarnya untuk pengetahuannya 3.3 KD 3.3 yaitu menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos. Jadi di sini pada matriks, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan matriks. Ya, apa itu matriks? Yang kedua, harus bisa menentukan kesamaan matriks. Nanti syarat matriks sama itu seperti apa? Dengan menggunakan masalah kontekstual di sini, masalah dalam kehidupan sehari-hari, dan melakukan operasi pada matriks. Nah, operasi ini ada operasi pada matriks sama halnya seperti operasi aljabar. Operasi aljabar itu ada tambah, kurang, kali, bagi. Cuman pada operasi pada matriks cuman ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Untuk perkaliannya ada perkalian skalar dan perkalian matriks. Jadi pada matriks tidak ada pembagian. Cuman ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Dan perkaliannya dibagi dua, ada perkalian skalar dan ada perkalian matriks nantinya. Serta transpos. Nah, jadi ini yang akan kita bahas pada matriks untuk KD 3.3 ini berdasarkan KD 3.3. Untuk kompetensi keterampilannya, setelah kalian mempelajari pengetahuan tentang matriks, kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Jadi di sini ditekankan pada operasi matriksnya. Oke. Jadi matriks itu yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian matriks. Nah, sudah pada tahu semuanya, tapi nanti Ibu akan ulas lagi apa itu matriks. Yang kedua ada kesamaan matriks. Lalu yang ketiga ada transpos matriks. Yang keempat ada operasi matriks. Jadi pada materi hari ini kita akan belajar 4 hal ini. Yang pertama pengertiannya, kesamaannya, transpos, dan operasi matriks. Yang lebih ditekankan di sininya pada operasi matriksnya. Nah, operasi matriksnya di sini ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Jadi jelas ya, matriks itu tidak ada pembagian. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan perkaliannya dibagi dua di sini. Ada perkalian skalar dan perkalian matriks. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu pengertian matriks. Apa itu matriks? Ya, matriks itu adalah susunan bilangan berbentuk persegi, bisa berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Jadi matriks itu adalah susunan bilangan. Susunan bilangan itu bisa berbentuk persegi atau persegi panjang
yang diatur berdasarkan baris dan kolom yang ditulis di antara tanda kurung. Bisa tanda kurungnya biasa atau tanda kurung siku, boleh. Nah, matriks itu dilambangkan dengan huruf kapital A, B, C, dan seterusnya sampai Z gitu ya, dengan huruf kapital, lambang untuk matriks. Sedangkan unsur atau elemen-elemen suatu matriks bisa kita sebut unsur atau elemen-elemen, sama aja, suatu matriks dengan huruf kecil sesuai nama matriksnya. Misalkan saja kalau matriksnya A, maka elemennya itu adalah A, tapi penulisannya kalau elemen atau unsur dengan huruf kecil, kalau nama matriksnya dengan huruf kapital. Nah, dengan indeks sesuai letak elemennya. A11 artinya elemen ini terletak pada baris ke-1, kolom ke-1. A12 artinya elemen ini terletak pada baris kolom, ingatnya baris kolom, baris ke-1, kolom ke-2. Oke, kita lanjut. Kalau masih bingung kita lanjut dulu ya. Secara umum matriks itu dapat kita tuliskan seperti ini. Nah, ini ada matriks A, matriks ini punya nama A, I, J. Nah, ini kita namakan dengan ordo. Nah, ini keterangannya ya. I, J, ordo matriks. Ordo matriks itu adalah I kali J, di mana I-nya itu adalah baris kali J itu adalah kolom. Jadi jangan lupa ya, penamaan matriks itu atau ordo matriks itu baris kali kolom. Jangan sampai tertukar kolom kali baris, itu salah. Yang betul itu baris kali kolom. Nah, matriks A dinotasikan dengan huruf kapital, dikasih nama matriksnya I kali J. I kali J ini kita namakan dengan ordo. Ordo baris kali kolom. Jadi ordo itu baris kali kolom. Ada berapa baris? Yang mana yang kita sebut baris? Baris itu yang ini. Nih, ada keterangannya. Baris pertama, yang ini baris kedua, baris ketiga, keempat, dan seterusnya sampai baris ke I. Terhingga, terserah kalian mau buat berapa baris juga. Ini baris, ingat ya. Kalau yang kesini, ini baris. Kalau yang ke bawah, nih, kalau yang ke pinggir tadi kita sebut dengan baris. Yang ke bawah, ini nih, ini namanya adalah kolom. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ke J. Di sini ada indeksnya, lihat nih. Nih, contoh ini. A11. Ini artinya elemen baris ke-1, kolom ke-1. Jadi elemen ini terletak pada baris ke-1, baris pertama. Ini kan baris pertama, kolom ke-1. Jadi tulisnya A11. Lalu ini, coba kita cek yang ini. A22 artinya elemen baris kedua, kolom kedua. Karena ini terletak pada baris kedua, kolom kedua. Nah, itu pengenalan untuk matriks. Jadi matriksnya bisa berbentuk persegi. Bagaimana kalau berbentuk persegi? Ya pastinya baris dan kolomnya sama. Contohnya yang berbentuk persegi itu misalkan matriks A dengan ordo 3 kali 3 atau 2 kali 2. Maka dia akan berbentuk persegi karena banyaknya baris dan kolomnya sama. Atau persegi panjang. Misalkan persegi panjang 3 kali 2. Nah, di sini banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom, maka dia akan berbentuk persegi panjang. Kumpulan bilangannya bisa
di dalam tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Untuk penotasiannya, matriks itu dengan huruf kapital dan elemennya disesuaikan dengan huruf kapitalnya, dan elemennya itu dengan huruf kecil. Itu pengertian matriks. Contoh, misalkan diketahui matriks A nih kumpulan bilangannya. Coba cek ini. Matriks ini berbentuk apa? Persegi atau persegi panjang? Ya, betul. Persegi panjang ya. Cek dulu ordonya berapa nih. Matriks A ordonya berapa? Ada berapa baris? 1, 2, 3. Ada 3 baris kali kolomnya. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jadi matriks A ini ordonya 3 kali 5. Jadi sebelum mengoperasikan matriks, langkah pertama untuk pengerjaan matriks adalah tentukan dulu ordonya dulu. Nah, setelah menentukan ordonya, baru kita ke soalnya. Di sini soalnya tentukan banyaknya baris. Nah, karena kita sudah menentukan ordo, banyak baris sudah ketahuan tadi. Berapa banyaknya baris? Ya, betul. Banyaknya baris ada 3. Banyaknya kolom? Ya, betul. Banyaknya kolom ada 5. Gampang kan? Yang ketiga, elemen baris ke-1. Mana baris ke-1? Ya, ini baris ke-1 ya. Elemennya apa aja baris ke-1? Ya, betul. Ada 1, 4, 6, -3, dan 8. Ini adalah elemen baris ke-1. Elemen kolom ketiga. Mana kolom ketiga? Kalau kolom ke bawah. 1, 2, 3. Jadi ini kolom ketiga. Ya, betul. Berapa elemennya? 6, 9, dan 7. Lanjut soal berikutnya. A3, 4. A ini huruf kecil. Berarti menunjukkan elemen baris ketiga kolom keempat. Cek mana baris ketiga. Ini baris ke-1, kalau ke pinggir baris kedua, ketiga. Berarti elemennya ada di wilayah ini, baris ketiga. Dilanjutkan lagi, baris ketiga kolom keempat. Kolom keempat, 1. Ini kan tadi baris ketiga, kolom keempat. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ini adalah A3, 4. Itu adalah 5. Oke, kita lanjutkan. Masih belum paham dengan elemen? Kita lanjutkan ini ya. A13, elemen baris ke-1, kolom ketiga. Ini baris ke-1, kolom ketiga. 1, 2, 3. Jadi berapa? Ya, betul. Jadi A13 itu adalah 6. Sudah paham semuanya tentang matriks? Alhamdulillah, paham ya semuanya. Jadi sebelum mengerjakan soal matriks, langkah pertama kita harus menentukan dulu ordonya. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang matriks, pengertian matriks, langkah selanjutnya ada kesamaan matriks. Nah, dua matriks A dan B, ada 2 buah matriks A dan B, dikatakan sama jika dan hanya jika. Bagaimana dikatakan sama? Ya, pastinya harus memiliki ordo yang sama. Jadi, 2 buah matriks dikatakan sama, pastinya dia harus memiliki ordo yang sama. Yang kedua apa syaratnya? Elemen yang seletaknya juga sama. Jadi syarat
matriks itu dikatakan sama? Yang pertama, dia memiliki ordo yang sama. Yang kedua, elemen yang seletaknya juga sama. Contoh, nah ini. Matriks yang sebelah kiri sama dengan matriks yang kanan. Coba cek berdasarkan ordonya. Matriks yang kiri ordonya berapa? Matriks yang kiri kita kasih nama nih. Matriks yang kiri itu misalkan A, ordonya barisnya ada berapa? 2. Iya, betul. 2 kali kolomnya 1, 2, 3. 2 kali 3. Kalau yang kanan kita kasih nama misalkan matriks B. Ordonya dulu cek. 1, 2. 2 baris kali kolomnya 1, 2, 3. 2 kali 3. Berdasarkan ordo, di sini matriks A sama dengan matriks B. Dia memenuhi syarat yang pertama. Lalu syarat yang kedua, elemen yang seletaknya juga sama. Maka elemen yang seletaknya juga harus sama. Maka X itu sama dengan 2. Ini elemen yang seletaknya sama. X ini elemen baris ke-1, kolom ke-1. Ini juga 2 itu elemen baris ke-1, kolom ke-1. Y sama dengan negatif 1, nih elemen seletaknya sama. R sama dengan 0, U sama dengan 8, S sama dengan 4, V sama dengan 3. Itu maksudnya elemen yang seletak. Udah paham ya semuanya tentang kesamaan matriks. Selanjutnya, ada transpos matriks. Sudah pada paham ini transpos matriks? Kita ulas lagi ya sedikit. Transpos matriks itu adalah matriks baru yang merupakan hasil pertukaran baris dan kolom. Jadi ditukar baris dan kolomnya. Transpos matriks dinotasikan. Nah, ini notasi untuk transpos matriks. A transpos. Jadi ini dibacanya bukan A pangkat T, tetapi dibacanya A transpos. Itu notasi untuk transpos. Sehingga transpos matriks A, jikalau kita punya matriks A, maka transposnya adalah A transpos. Itu notasinya. Contoh, misalkan kita punya matriks A, nih lihat matriks A ordonya berapa? Ya, betul. Ordonya 2 baris kali 3 kolom. Maka A transpos itu ordonya berapa? 1, 2, 3. 3 baris kali 2 kolom. 3 kali 2. Jadi dibalik posisinya. Yang tadinya elemen A1, A2, A3 dia sebagai baris ke-1 karena ditranspos, maka dia berubah posisinya. Bukan jadi baris ke-1, tetapi jadi kolom ke-1. Begitupun baris kedua. Ini baris kedua. B1, B2, B3. Dia merupakan elemen baris kedua. Ditransposkan. Jadi posisinya kolom kedua. Maka ordonya juga dari tadinya 2 kali 3 menjadi 3 kali 2. Atau lebih mudahnya tinggal dibalik saja. Yang tadinya baris menjadi kolom atau yang tadinya kolom menjadi baris. Nah, ini selanjutnya ya. Jika matriks A berordo M kali N, nah ini M kali N untuk secara umum, maka transpos A memiliki ordo N kali M. Jadi dibalik. Tadinya baris kali kolom, jadi dibalik posisinya. Tapi bukan dibalik jadi kolom kali baris. Nanti tetap aja penamaannya baris kali kolom. Secara umum bisa kita tuliskan A itu dengan ordo M kali N, maka
A transposnya ordonya N kali M. Di posisi banyaknya yang ditukar, bukan posisi menjadi kolom kali baris. Tidak, tetap aja penamaan ordo itu baris kali kolom, cuman banyaknya saja yang ditukar. Ya, itu untuk transpose matriks. Lalu ada sifat-sifat transpose matriks. Yang pertama, jikalau matriks A ditambah matriks B ditransposkan, maka ini hasilnya akan sama dengan A transpos ditambah B transpos. Yang kedua, A transpos ditransposkan lagi, maka hasilnya adalah matriks A. Yang ketiga, C. C di sini adalah konstanta, bukan matriks. Ya, C ini adalah konstanta. Bilangan real C kali A transpos nilainya akan sama dengan C dikali A transpos. Yang keempat, A kali B transpos. Di sini perkalian dua buah matriks. Kalau di nomor 3 perkalian skalar dengan matriks. Nanti kita ulas, nanti kita bahas tentang perkalian matriks. Ini perkalian matriks dengan matriks A kali matriks B transpos, maka hasilnya sama dengan B transpos dikali A transpos. Inilah untuk sifat-sifat transpos matriks ya, ada 4. Contoh, tentukan P dan X jika A transpos sama dengan B. Nah, di sini ada kesamaan matriksnya, ada transposnya. Jika A sama dengan elemennya 8, 1, 0, negatif 6, dan B 2P, 0, 1P ditambah X. Langkah pertama, karena pertanyaannya, tentukan P dan X jika A transpos sama dengan B. Jadi kita harus mencari dulu A transposnya. Kita cari dulu A transposnya. Barisnya, baris pertama mana? Ya ini ya, elemennya adalah 8, 1. Dia sebagai baris. Maka kalau transposnya kita tulis dia sebagai kolom. Kalau kolom menuliskannya ke bawah 8, 1. Jadi posisinya dia menjadi kolom ke-1. Lalu baris yang kedua, 0, negatif 6. Dia ditempatkan di kolom kedua, 0, negatif 6. Nah, ini adalah A transpos. Pertanyaannya, A transpos itu sama dengan B. Jadi kesamaan dua matriks. Tadi ingat ya, kesamaan dua matriks. Syaratnya apa? Yang pertama, dia ordonya haruslah sama. A transpos, cek. Ordo A transpos berapa? Ya, betul. Ordonya 2 kali 2. Lalu yang B ordonya? Ya, sama. 2 kali 2. Berarti dia sudah memenuhi syarat yang pertama. Ordonya sama. Oke, tulis dulu ya. 8, 0, 1, negatif 6. Sama dengan matriks B-nya 2P, 0, 1, P ditambah X. Nah, setelah dicek ordonya sama, langkah kedua, ya elemen yang seletaknya juga harus sama. Di sini elemen yang seletaknya 8 itu harus sama dengan 2P. 0 sama dengan 0 sudah pasti, 1 sama dengan 1 pasti, dan negatif 6 sama dengan P ditambah X. Yang jadi pertanyaan, tentukan nilai P dan X. Kalau yang P bisa dicari dari sini,
Jadi nilai P-nya sama dengan berapa? Ya, betul, 4. Ini P-nya 4. Lalu X-nya tinggal substitusi. P-nya sini negatif 6 sama dengan P-nya 4 ditambah X. Maka X itu sama dengan negatif 6 kurangi 4. Pindah posisi 4-nya ke sini. Negatif 10 sama dengan X. Jadi P-nya adalah 4 dan X-nya adalah negatif 10. Itu untuk kesamaan matriks dan transpos matriks. Selanjutnya yang akan kita bahas sekarang adalah operasi matriks. Ya, operasi matriks ada penjumlahan dan pengurangan. Di sini untuk penjumlahan dan pengurangan sama saja. Ya. Syaratnya apa? Penjumlahan dan pengurangan. Dua buah matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan, syaratnya cuma satu. Dia syaratnya ordonya harus sama. Itu syarat matriks, dua buah matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Hasilnya bagaimana? Hasil matriks yang diperoleh adalah matriks yang berordo sama. Jadi matriks itu sendiri ordonya tidak akan berubah. Diperoleh dengan caranya bagaimana? Tinggal menjumlahkan saja elemen-elemen yang seletaknya. Contoh, manakah dari matriks berikut yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan? Tadi syaratnya matriks itu ordo bisa dijumlahkan atau dikurangkan jikalau memiliki ordo yang sama. Dari awal ditekankan untuk mengerjakan matriks, langkah pertama tentukan dulu ordonya. Cek dulu, A ini ordonya berapa? 1, 2, 2 kali 2 ya. A itu ordonya 2 kali 2. Kalau yang B, ordonya 1, 2, 2 baris kali kolomnya 1, 2, 3. 2 kali 3. Yang C, 2 baris kali 2 kolom. Ya, setelah diketahui di sini A, B, dan C ordonya, manakah yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan? Ya, betul. Jadi yang bisa dijumlahkan adalah matriks A ditambah matriks C atau matriks A kurangi matriks C, sama saja karena dia memiliki ordo yang sama. Bagaimana cara mengoperasikannya? Gampang. Nih, matriks A-nya negatif 3, 8, 11, 0 ditambah matriks C-nya 3, 5, 0, 23. Bagaimana cara menjumlahkannya? Tinggal dijumlahkan elemen yang seletaknya. Negatif 3 ditambah 3. Ya, betul. 0 di sini. Ditempatkannya pada baris pertama, kolom pertama. 8 ditambah 5. Ya, betul. 13. 11 ditambah 0, 11. Lalu ini 0 ditambah 23. Ya, betul. 23. Maka dia akan menghasilkan matriks yang berordo sama. Jadi ordonya tidak akan berubah. Nah, itulah operasi matriks pada penjumlahan dan pengurangan. Jadi untuk pengurangan bagaimana caranya? Sama saja caranya, cuman yang membedakan nanti tandanya ini, pengurangan. Ya, mudah ya. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang selanjutnya ada perkalian. Yang pertama, perkalian skalar dengan matriks. Jika A sebuah matriks dan N bilangan real, maka hasil kali
N kali A. Nah, ini N itu adalah bilangan real, A itu adalah matriks, adalah matriks yang diperoleh dengan mengalikan masing-masing elemen matriks A. Jadi, mengalikan masing-masing elemen matriks A dengan N. Contoh, misalkan, jika diketahui K di sini, K-nya itu adalah bilangan real, K-nya sama dengan 4, dan matriks A-nya adalah negatif 2, 0, 3, 6, negatif 5, 1. Tentukan dulu ordonya. Berapa ordonya? Coba, jangan lupa cara menentukan ordo. Ya, betul. Jadi ordonya 3 kali 2. 3 baris, 2 kolom. Maka nilai KA. K-nya berapa? 4 dikali A-nya adalah matriks A. Negatif 2, 0, 3, 6, negatif 5, 1. Bagaimana cara mengalikannya? Cukup mudah di sini. Cara mengalikannya tinggal dikalikan setiap elemen pada matriksnya dengan skalarnya. Ya, jadi berapa? Negatif 2 kali 4, jadi negatif 8. Di sini 0 masih tetap. Lalu di sini, ya betul, 12. Lalu ini 24, negatif 24. Jadi semuanya dikalikan dengan skalarnya 4. Ya, ini adalah perkalian skalar dengan matriks. Cukup mudah ya. Mudah. Lalu hasilnya bagaimana? Hasilnya masih tetap sama ordonya seperti ordo matriks yang awal, yaitu ordonya 3 kali 2. Nah, inilah perkalian skalar dengan matriks. Cukup mudah ya? Oke, mudah sekali. Sifat-sifat perkalian skalar. Misalkan A dan B-nya ini adalah skalar, nih dinotasikan dengan huruf kecil. D dan H itu adalah sembarang matriks dengan ordo yang sama. Di sini keterangannya D dan H-nya itu ordonya sama. Maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Sifat yang pertama, A kali D ditambah A kali H sama dengan A kali D ditambah H. Di sini ada penjumlahan matriks, otomatis ordonya haruslah sama. Yang kedua, A kali D ditambah B kali D. Kalau yang pertama yang samanya adalah skalarnya, maka yang keluar skalarnya. Skalar kali matriks tambah matriks. Kalau yang kedua, yang samanya adalah matriksnya, maka yang samanya yang keluar. Matriks D yang di dalam kurung yang berbedanya A ditambah B. Yang ketiga, perkalian. A kali B kali D. Nilainya akan sama dengan A kali B kali D. Nah, itu untuk sifat-sifat. Ini untuk sifat-sifat perkalian skalar, ada 3. Selanjutnya, ada perkalian dua matriks. Tadi kan matriks itu di perkalian matriks itu. Perkalian pada matriks dibagi 2. Ada perkalian dengan skalar, lalu ada perkalian dua matriks. Nah, sekarang yang akan kita kalikan adalah matriks dengan matriks yang akan kita kalikan. Sebelum ke perkalian dua matriks, ada syaratnya terlebih dahulu. Sama halnya seperti penjumlahan dan pengurangan pada matriks, tadi syaratnya apa? Ya, betul. Tadi syaratnya ordonya haruslah sama kalau untuk penjumlahan dan pengurangan matriks. Lalu perkalian dua matriks ada syaratnya? Ada. Tentu. Lihat dulu gambar berikut. Tahu ini gambar apa? Iya, betul. Ini gambar kartu domino ya. Semuanya pernah memainkan kartu ini? Iya. Pernah ya semuanya? Bagaimana biar bisa main?
Nah, biar bisa main di sini, ini bisa bertemu jikalau ininya, bulatannya itu sama, tidak memperhatikan yang belakangnya. Kalau ini tidak sama, maka kita tidak bisa bermain kartu domino. Begitu ya caranya kartu domino? Iya, betul. Pada paham ya cara bisa ya? Pernah menggunakan kartu domino ini? Iya, jadi ini bisa kita gunakan untuk perkalian dua matriks. Udah ya, paham ini? Cara menggunakan, jadi harus sama biar ini bisa nyambung ke sini kartunya. Tanpa memperhatikan ini bisa sama, bisa berbeda. Ini tidak usah diperhatikan. Yang kita perhatikan yang ininya. Ini harus sama. Prinsip pemasangan kartu domino ini dapat kita gunakan untuk memahami perkalian dua matriks. Nah, jadi ini kita bisa gunakan pemahaman kita pada kartu domino ini. Yaitu sebuah matriks A dapat dikalikan dengan matriks B jika banyaknya kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Adapun elemen-elemen matriks hasil kali ini adalah jumlah dari hasil kali elemen-elemen pada baris matriks A dengan elemen-elemen pada kolom matriks B. Masih bingung? Coba kita jelaskan nih. Misalkan kartu ini, kartu yang pertama kita kasih nama dengan A. A ini ordonya berapa? Bulatannya ada berapa? Ini sebagai baris, jadi yang kiri kita sebut baris, yang kanan kolom. Baris kolom ya, kiri baris, kanan kolom. Ordonya berapa? Kita sebut ini sebagai ordo. Ordonya adalah 2 kali 4. Kita akan kalikan dengan matriks B. Matriks B ini adalah kartu yang kedua. Ordonya berapa? Ya, betul. Ordonya 4 kali 1. Nah, ini bisa dikalikan matriks ini. Kenapa? Karena banyak kolom pada matriks A, banyak kolom pada matriks A sama dengan banyak baris pada matriks B. Nih, ini sama, ini harus sama. Maka dia bisa dikalikan. Jadi ciri-ciri dua buah matriks bisa dikalikan jikalau ininya sama. Nih, sama. Banyaknya kolom pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada baris B. Jadi sama nih. Maksudnya kalimat ini. Adapun elemen-elemen matriks hasil kalinya, misalkan ini adalah hasil kalinya adalah matriks C. Lalu ordonya berapa matriks C itu hasilnya? Ordonya itu adalah yang ini. Ini untuk hasilnya. Ordonya adalah 2 dikali 1. 2 kali 1 ordonya. Jadi ini syarat untuk perkalian dua matriks. Paham ya semuanya? Paham ya semuanya? Banyaknya kolom nih, ini harus sama dengan banyaknya baris, maka hasilnya adalah matriks C. Ini hasilnya tidak harus selalu matriks C, itu untuk penamaannya saja, untuk mempermudah. Masih belum paham? Kita contoh misalkan, manakah dari matriks berikut yang bisa dikalikan? Nih, ada 4 buah matriks di sini. Ada matriks A, matriks B, C, D. Langkah pertama, tentukan dulu ordo matriksnya. Matriks A ordonya berapa? Ya, betul. 3 kali 1. Matriks B. Matriks B itu ordonya 3 kali 2. Lalu matriks C ordonya 1 kali 3. Dan matriks D ordonya berapa? 2 kali 2.
Dari keempat matriks ini, mana yang bisa dikalikan? Kita cek satu-satu. Apakah matriks A bisa dikalikan dengan matriks B? Lihat ordonya dulu. 3 kali 1 matriks A ini. Matriks B 3 kali 2. Syaratnya ini harus sama. Sama tidak ini? Ini tidak sama, maka matriks A tidak bisa dikalikan dengan matriks B. Coba lagi, misalkan A dengan C. A dengan C. Coba A kali C. Matriks A, jadi ini tidak bisa dikalikan. Matriks A ordonya 3 kali 1. Matriks C 1 kali 3. Banyaknya kolom yang ini nih, yang tengahnya harus sama-sama tidak? Ya, betul. Ini sama. Maka A kali C bisa dikalikan. Nanti akan mendapatkan matriks yang baru. Misalkan matriks yang barunya itu kita tulis matriksnya misalkan R. Ordonya berapa? Ya, betul. Ordonya adalah 3 kali 3. Itu A dengan C. Lalu mana lagi yang bisa dikalikan? Coba. Ya, betul. B sama D ya. Coba kita cek. B sama D. B ordonya 3 kali 2 dikali D itu ordonya 2 kali 2. Nah, ini sama. Nih. Maka ini bisa dikalikan. Hasilnya misalkan adalah matriks P. Ordonya bakal berapa matriks P? Ya, betul. Ini hasilnya matriks P itu ordonya adalah 3 kali 2. Bisa ya semuanya? Cara menentukan dua buah matriks bisa dikalikan, dicek dulu ordonya. Bagaimana cara mengalihkan matriksnya? Kita coba cara mengalihkan matriksnya. Tadi yang bisa kita kalikan adalah matriks B kali D. Tadi matriks B berapa ordonya? Ya, betul. 3 kali 2. Matriks D 2 kali 2. Coba. B kali D. B ordonya 3 kali 2. Yang D 2 kali 2. Nah, ini cek, ini sama, maka nanti misalkan kita hasilnya itu kita kasih nama hasilnya adalah A. Hasilnya A itu ordonya harus berapa? Ya, betul. Ordonya haruslah 3 kali 2. Apakah bisa di sini? B kali D bisa. Apakah bisa bersifat komutatif? Misalkan D kali B. D-nya ordonya berapa? 2 kali 2. B-nya 3 kali 2. Yang ini sama tidak? Tidak. Banyaknya kolom tidak sama dengan banyaknya baris. Maka pada perkalian matriks dia tidak bersifat komutatif. Nanti hasilnya juga tidak bisa bersifat komutatif. Jadi harus dicek. B kali D tidak akan sama dengan D kali B. Nah, jadi kita akan mengalihkannya yang B kali D. Yang B-nya itu, jadi yang D kali B dia tidak bisa dikalikan karena tidak memenuhi syarat perkalian matriks. Yang bisa dikalikan B kali D. B-nya 0, 6, 5, negatif 1, 4, 1, dikali B-nya 2, 0, 4, negatif 1. Cara mengalihkannya bagaimana? Ya, ini cara mengalihkannya seperti ini. Tadi kita cek dulu ya. A, M kali P dengan ordo M kali P dikali B dengan ordo P kali N. Ini harus sama, banyaknya kolom harus sama dengan banyaknya baris.
maka hasilnya itu adalah matriks C dengan ordo M kali N. Contoh A kali B. Ini hasilnya itu adalah baris kali kolom. Maka yang sebelah kiri, matriks yang kiri ini kanan, ini yang diambilnya adalah barisnya. Yang ini yang kanan, yang diambil adalah kolomnya. Jadi ini untuk baris ke-1, kolom ke-1. Atau lebih jelasnya, coba kita cek ya ini. Tadi kan kita sudah lihat nih, matriks, kita akan mengalihkan matriks B dan matriks D dengan hasilnya adalah matriks A itu ordonya 3 kali 2. Maka elemen matriks A itu adalah ada berapa baris? 3 baris ya. 3 baris 2 kolom. A, baris kedua, baris ketiga. Nah ini 3 baris 2 kolom. Elemennya baris ke-1, kolom ke-1, baris ke-1, kolom kedua. Yang ini baris kedua, kolom ke-1, yang ini baris kedua, kolom kedua. Lalu ini baris ketiga, kolom ke-1, lalu yang ini baris ketiga, kolom kedua. Nah, ini untuk mempermudah kita untuk mengalihkannya. Ya. Jadi ini hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah A11. Nah, kita tinggal mengisi aja ini. A11 itu artinya kalikan baris pertama. Jadi yang matriks yang ini kita ambil barisnya. Baris pertama dikali kolom yang pertama pada matriks yang kedua. Jadi matriks yang kiri kita ambil selalu barisnya, matriks yang kanan kita selalu mengambil yang kolomnya. Untuk menempatkan yang A11 kita akan mengalihkan baris ke-1, kolom ke-1. 0 kali 2, ya betul, 0, ditambah negatif 1 kali 0, 0. Jadi ditambah 0. Ini untuk mengisi yang A11. Mau yang mana dulu? A11, A21? Boleh ke A21 ya, ke bawah. A21, berarti ini baris kedua kalikan. Baris kedua, ini baris kedua dikalikan kolom ke-1. 2 kolom ke-1 yang ini. Ya, kalikan. 6 kali 2, 12. 4 kali 0, 0. Jadi 12 ditambah 0. Yang selanjutnya untuk mengisi A31. A31 itu baris ketiga kalikan kolom ke-1. 5 kali 2, 10. 1 kali 0 ditambah 0. Kita sudah selesai sampai sini. Tinggal kolom yang kedua. Kolom yang kedua, A12. Kalikan baris yang pertama, tetap matriks yang sebelah kiri kita ambil selalu barisnya. Yang sebelah kanan kita ambil kolomnya. A12, baris yang pertama kalikan kolom yang kedua. 0 kali 4, ya betul, 0, negatif 1 kali negatif 1, positif 1. Jadi ditambah 1. Yang selanjutnya, A22. Baris kedua, berarti ini baris kedua ya. Baris kedua dikalikan kolom kedua. 6 kali 4, 24. 4 kali negatif 1, negatif 4. Jadi dikurang 4. Satu lagi, A32. Baris ketiga, kolom kedua. Kolom kedua ini ya. 5 kali 4, 20. 1 kali negatif 1, negatif 1. Jadi hasilnya itu adalah 0 tambah 0, 0, 12, lalu 10,
Yang ini 1, 24 kurangi 4, 20, 20 kurangi 1 itu 19. Nah, inilah hasil perkalian matriks B kali matriks D. Hasilnya itu adalah matriks dengan ordo 3 kali 2. Itulah cara untuk mengalikan matriks. Jadi untuk tambahan dari yang kemarin, tambahannya itu ada pada operasi matriksnya, ya. Ada pada operasi matriks. Jadi operasi matriks itu ada penjumlahan, lalu ada pengurangan, lalu ada perkalian. Untuk penjumlahan dan pengurangan syaratnya itu ordonya haruslah sama. Untuk perkalian dibagi dua, ada perkalian skalar dengan matriks, lalu ada perkalian matriks dengan matriks, atau kita sebut perkalian dua matriks. Kalau skalar dengan matriks tidak ada syaratnya matriksnya, bebas aja matriksnya mau gimana pun juga. Tapi kalau perkalian dua buah matriks, matriks dan matriks, ada syaratnya. Ini syaratnya banyaknya kolom pada matriks yang pertama harus sama dengan banyaknya baris pada matriks yang kedua, atau kita gunakan kartu domino. Ya, untuk materi hari ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.